Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3392, 3393, 3394. Dev membawa Luosi untuk menemukan tempat terpencil, dan setelah menggambar lingkaran sihir dengan santai, dia mulai pulih dengan cepat. Dev mengeluarkan semua sumber daya di cincin penyimpanan tanpa berpikir berapapun harganya. Semua jenis rumput abadi dan batu spiritual, di bawah penyerapan teknik kondensasi yang gila, dengan cepat diserap. Namun, bagi Dev, meskipun ada batu spiritual dan rumput abadi, jika dia ingin pulih seperti sebelumnya, dikhawatirkan itu akan memakan waktu cukup lama. Jika ada cukup energi abadi saat ini, maka dia dapat pulih dengan cepat, tetapi di mana menemukan energi abadi yang begitu kuat sekarang? Dev memikirkannya, dan matanya tanpa sadar tertuju pada telur makhluk spiritual itu. Telur makhluk spiritual ini telah menyerap energi abadi ribuan tahun, dan jika dia menyerap telur makhluk spiritual, itu pasti akan segera pulih. Dev memandang telur makhluk spiritual dengan bingung, tidak tahu apakah dia ingin menyerap telur makhluk spiritual itu. Di medan perang dewa dan iblis ini, bahaya ada di mana-mana jika Dev tidak dapat pulih secepat mungkin, jika dia menjadi sasaran kejahatan orang lain, dan itu akan merepotkan. Tepat ketika Dev menatap telur makhluk spiritual mungkin merasakan bahaya, dan telur itu bergetar sedikit, dan kemudian dari telur makhluk spiritual, sejumlah besar energi abadi keluar. Dev tertegun sejenak, dan tiba-tiba tertawa. Dia tidak menyangka bahwa meskipun telur makhluk spiritual ini belum menetas, ia bahkan telah memiliki kesadaran, dan dia bahkan bisa menebak pikirannya sendiri. Kali ini, Dev ingin tahu makhluk kecil seperti apa yang ada di dalam telur makhluk spiritual. Telur makhluk spiritual itu menggelegak dengan energi abadi, dan Dev dengan panik menyerapnya, dan berbagai kekuatan di tubuhnya juga pulih dengan cepat. Tetapi tepat ketika Dev pulih dengan cepat, tiba-tiba aura menakutkan datang dari jauh mendekat kepadanya, dan Dev tahu bahwa seorang master akan datang menghampirinya. Sebelum Dev bisa bereaksi, pihak lain sudah mendekat. Ternyata itu adalah Qi Peijia dan Liu Shuei yang mengikutinya. Melihat Dev dan Luosi, mata Liu Shuei penuh dengan keganasan. "Anak baik, akhirnya aku menemukanmu. Hari ini aku harus menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan keping, dan menyiksa Luosi, gadis kecil itu, di bawah selangkanganku." Liu Shuei mengertakkan gigi dan berkata, "Harus diketahui bahwa kultivasi setelah alam kesengsaraan sangat sulit, dan sekarang Liu Shuei telah menggunakan teknik pelarian darah, alam tersebut langsung jatuh ke peringkat ketiga alam kesengsaraan, dan dikhawatirkan ia akan sulit untuk naik ke level berikutnya di masa depan." Itu sebabnya orang ini sangat membenci Dev dan Luosi. Qi Peijia tidak berbicara, tetapi menatap lingkaran sihir yang diletakkan oleh Dev. Seorang kultivator kelas 1 di alam kesengsaraan, telah dapat menyusun formasi yang begitu sempurna, tampaknya dia benar-benar sedikit berbeda. Mata Qi Peijia sedikit mengembun. "Tuan Qi, jangan bicara omong kosong dengan mereka, bunuh Dev itu secara langsung. Ketika saatnya tiba, kita keluar dari medan perang dewa dan iblis. Sekte Puncak Roh Darah saya akan membantu Anda untuk membantai seluruh lembah roh darah." Liu Shuei tidak sabar. Ada alasan lain mengapa dia ingin melihat kematian tragis Dev sesegera mungkin, yaitu, dia ingin menangkap Luosi sesegera mungkin dan kemudian menikmatinya. Dia menyukai Luosi selama bertahun-tahun, tetapi Luosi selalu menyukai Jindong, dan Liu Shuei tidak pernah punya kesempatan. Sekarang Jindong tidak berada di medan dewa dan iblis ini, dan orang-orang di lembah roh darah tidak ada di sana, maka dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Berpikir bahwa dia bisa menekan Luosi di bawahnya untuk sementara waktu, air liur dari sudut mulut Liu Shuei mulai mengalir keluar. Melihat penampilan menjijikkan Liu Shuei, Luosi tidak sabar untuk menikamnya sampai mati dengan pedang. Qi Peijia menatap Liu Shuei dengan dingin. "Apakah Anda meminta saya?" Mata Qi Peijia berkedip dingin, dan Liu Shuei langsung ketakutan dan gemetar. Tidak, aku tidak berani." Liu Shuei buru-buru menggelengkan kepalanya, berdiri di sampingnya seperti orang dungu dan berhenti berbicara. Dan Qi Peijia sekali lagi menatap Dev, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Langit dan bumi berubah warna, gelombang udara terus melonjak, dan Liu Shuei di sampingnya tertiup angin lagi dan lagi. "Rusak!" Qi Peijia berteriak dengan marah, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Dia mencoba untuk secara paksa menghancurkan formasi Dev. Jika dia ingin menghancurkan formasi, menemukan mata formasi adalah cara termudah untuk memecahkannya. Tapi Qi Peijia sebenarnya ingin menghancurkan formasi secara paksa, dan alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menunjukkan kekuatannya di depan Dev. Dalam kehampaan, aliran kabut hitam mengembun, dengan cepat berubah menjadi cengkeraman besar. Saat telapak tangan Qi Peijia menekan, telapak tangan besar itu juga jatuh dengan keras.
Ketika telapak tangan ini jatuh, seluruh kekosongan bergetar, dan Dev sedikit mengernyit, dan tubuhnya langsung mengaktifkan tubuh emas. Cahaya keemasan melintas, membentuk perisai pelindung emas di sekitar formasi. Saya masih memiliki beberapa keterampilan nyata. Melihat tubuh emas yang tidak bisa dirusak di tubuh Dev, Ki Pejia mencibir. Dan Dev memiliki wajah yang bermartabat, karena Ki Pejia ini terlalu kuat, setidaknya dia berada di tingkat 8 alam kesengsaraan. Pada usia seperti itu, dan dia masih seorang kultivator biasa, tetapi Ki Pejia telah memiliki kekuatan yang tinggi, ini sama sekali tidak normal. Harus diketahui bahwa Ki Pejia ini telah dikalahkan oleh Jindong sebelumnya, jadi dia dilempar ke gua pemakan iblis oleh Jindong. Tapi sekarang, jangan bicara tentang Jindong, bahkan Luo Shouhei pun tidak akan bisa menahan orang ini. Tampaknya memang betul, Ki Pejia ini pasti berpetualang di gua menelan iblis, tetapi petualangan macam apa itu, Dev tidak tahu. Petualangan inilah yang membuat kekuatan Ki Pejia meningkat pesat dalam waktu singkat. Ki Pejia perlahan mengangkat tangannya, dan tekanan besar terkondensasi di kehampaan lagi. Kemudian telapak tangan kedua jatuh, dan ketika telapak tangan ini jatuh, tanah retak dan lingkaran sihir yang diletakkan oleh Dev langsung musnah. Liu Shuei menatap Ki Pejia dengan kaget. Harus diketahui bahwa mereka semua adalah eksistensi dengan level yang sama sebelumnya, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa menahan telapak tangan Ki Pejia. Tanpa diduga, dengan kekuatan yang kuat, dia langsung menerobos lingkaran sihir. Dev harus membiarkan Luo Xi melarikan diri lebih dulu, hanya dengan cara ini dia tidak perlu khawatir. Kemudian Liu Shuei melihat bahwa Luo Xi akan melarikan diri, jadi dia buru-buru melompat dan ingin mengejar. Dia tidak bisa membiarkan Luo Xi melarikan diri, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dia harus menangkap Luo Xi. Ketika Dev melihat bahwa Liu Shuei akan mengejar Luo Xi, dia tidak bisa menahan amarahnya, dan telapak tangannya tiba-tiba melambai. Tapak tangan guntur, Dev berteriak dengan marah. Sejumlah besar awan hitam di langit mengembun, dan di antara awan hitam, kilat mengalir, bergemuruh tanpa henti. Perubahan mendadak ini membuat Liu Shuei tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat awan hitam di langit mengembun menjadi telapak tangan raksasa dan menamparnya. Dan di telapak tangan raksasa ini, ada juga kilat yang terus-menerus membombardir. Liu Shuei yang ketakutan ini, dia belum pernah melihat pertempuran seperti ini sama sekali. Ki Pejia di samping melihat telapak tangan guntur Dev, dan matanya penuh kejutan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Dev, yang hanya seorang kultivator kelas 1 di alam kesengsaraan, dapat memiliki kekuatan seperti ini. Tuan Ki, selamatkan aku, selamatkan aku. Liu Shuei berteriak, hatinya penuh ketakutan. Seorang kultivator kelas 3 di alam kesengsaraan, dipukuli oleh kultivator kelas 1 di alam kesengsaraan, menangis dan berteriak minta tolong, ini juga jarang terjadi. Ki Pejia melambaikan telapak tangannya, dan dia juga memadatkan telapak tangan raksasa, yang langsung ditopang di atas kepala Liu Shuei. Duar, kedua telapak tangan besar itu bertabrakan, langsung mengaduk angin dan ombak besar, menerbangkan pasir dan batu seperti badai pasir. Liu Shuei jatuh ke tanah dengan letupan, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Meskipun Ki Pejia membantunya memblokir telapak tangan Dev, tapi dampak ledakan itu masih mengejutkan Liu Shuei dan melukainya. Kamu masih ingin kabur di depanku, mimpi. Ki Pejia mendengus dingin, dan sepertinya tidak terburu-buru, tetapi dengan cepat mengejar ke satu arah. Segera, Ki Pejia melihat sosok Dev, dan Dev merasakan Ki Pejia mengejarnya, alisnya tidak bisa menahan cemberut, dia menemukan bahwa orang ini sepertinya tahu arah pelariannya, dan mengejarnya secara langsung. Kamu hanya baru di tingkat pertama dari alam kesengsaraan, dan kamu masih ingin melarikan diri dari telapak tanganku, kupikir kamu harus mati dengan patuh. Tubuh Ki Pejia berkedip, dan kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap mata, Ki Pejia hendak mengejar Dev. Dev melakukan langkah cepat, tetapi dia masih tidak bisa membuka jarak untuk menghindari Ki Pejia. Sial, kenapa orang ini begitu mesum? Nyali Dev menyusut, dan dia tidak bisa menahan omelan. Melihat Dev di depannya, Ki Pejia mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan dalam sekejap, beberapa kabut hitam mengembun menjadi rantai besi, berkelok-kelok menuju Dev. Setiap rantai seperti ular berbisa yang meludahkan racun berbisa. Rantai ini mengelilingi Dev dari segala arah, yang membuat Dev sangat pasif. Melihat Dev hendak diikat oleh rantai besi ini, tiba-tiba cahaya putih menyala. Dev hanya merasakan ada kegelapan di depannya, dan kemudian menyala, dan kemudian dia melihat bahwa dia sudah beberapa mil jauhnya. Dev menggunakan sihir luar angkasa untuk melompat langsung ke luar angkasa. Dalam sekejap mata, jaraknya bermil-mil, dan Dev tidak menguasai teleportasi semacam ini, apalagi menggunakannya. Tapi sekarang dia benar-benar muncul beberapa mil jauhnya. Ini, apa yang terjadi? Wajah Dev bingung, dia benar-benar tidak bisa mengerti, mengapa dia tiba-tiba muncul di sini. Dev tertegun, dan Ki Pejia bahkan lebih bingung, dan kemudian ekspresinya menjadi bersemangat, orang ini benar-benar tahu sihir luar angkasa dan bisa melompati ruang. Ki Pejia berpikir bahwa Dev sedang melakukan sihir luar angkasa dan bisa melompati ruang angkasa, jadi dia akan muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata, membuat orang tidak bisa dijaga.
Ki Pei melompat, dan kemudian mendarat tidak jauh dari Dev, menatap Dev dengan dingin. Wah, aku tidak menyangka kamu akan tahu begitu banyak mantra di alam kecilmu. Sepertinya aku ingin menyerap mantramu ini dan menggunakannya untukku. Setelah itu, Ki Pei menembak Dev lagi, dan Dev berbalik dan lari. Tidak mungkin baginya untuk menghadapi Ki Pei dengan kekerasan. Dev berpikir dengan hati-hati sambil berlari, apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba, Dev sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru menenggelamkan akal sehatnya ke dalam cincin penyimpanan. Ketika dia melihat jam berukir giok dari cincin penyimpanan, dia menemukan bahwa jarum jam telah bergerak, dan itu tidak lagi dalam posisi semula. Bukankah itu sihir luar angkasa barusan? Ini sihir waktu? Dev kaget di dalam hatinya. Namun, Dev sangat terkejut, tidak peduli apa yang terjadi padanya, jam ini belum dipindahkan, tetapi mengapa bergerak dengan sendirinya? Tepat ketika Dev merasa sangat bingung, tiba-tiba bahaya melanda di belakangnya. Ki Pei mengulangi trik lamanya, dan beberapa rantai besi menyerang Dev, dan dia akan menjerat Dev. Dev mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri, dan celah kekuatan antara kedua orang itu terlalu besar. Tepat ketika Dev panik, dia tiba-tiba menemukan bahwa garis-garis pada telur makhluk spiritual tiba-tiba berkedip, dan bersama dengan telur makhluk spiritual yang berkedip-kedip, jam tangan itu juga berkedip dengan cahaya putih, dan bergerak sedikit. Dev langsung tertegun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa telur makhluk spiritual inilah yang membuat jam ini bergerak. Dev merasa bahaya di belakangnya telah hilang, dan ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa Ki Pei telah terlempar sendiri sejauh bermil-mil. Bersambung.